Atlas Bencana menyusun visual ini semata-mata untuk membantu penonton membayangkan secara lebih jelas bagaimana kelapa sawit datang, bagaimana lanskap Sumatera berubah, dan bagaimana perubahan itu berkontribusi pada terjadinya banjir besar. Kami menyadari bahwa penggambaran AI tidak selalu sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat visual yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata. Tujuan kami bukan untuk menggantikan fakta, melainkan untuk memperkuat pemahaman visual atas peristiwa sejarah dan bencana. Video ini dipersembahkan untuk mengenang dan menghormati Sumatera yang telah mengalami salah satu rangkaian banjir besar dalam sejarah Indonesia dengan jumlah korban mencapai ribuan jiwa serta kerusakan ekosistem yang sangat luas. Apabila Anda kurang berkenan dengan penggunaan visual AI, Anda berhak untuk tidak melanjutkan menonton. Karya ini kami persembahkan untuk Sumatera. Semoga alamnya pulih, manusianya kuat, dan masa depannya lebih bijaksana. Teman-teman Atlas Bencana, kali ini kita mundur sejenak dari deretan air bah, asap, dan tanah yang runtuh. Kita mundur bukan untuk lupa, tetapi untuk menatap akar dari segalanya. Kita akan menyelami bagaimana satu jenis pohon yang tampak diam dan tak bersuara, mampu menggeser wajah sebuah pulau, bahkan arah sejarah satu negara. Seperti kata Chairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan pohon-pohon itu memang hidup dalam waktu yang panjang, menancap ke tanah, menyerap hujan, menahan angin, menjadi saksi bisu peradaban. Namun ketika satu jenis pohon datang bukan sebagai hutan, melainkan sebagai barisan monokultur, ia tak lagi sekedar tumbuh, ia mulai mengubah alur sungai, arah angin, langkah satwa, dan nasib manusia. Inilah kisah tentang bagaimana sebatang tanaman yang tampak sederhana, dengan bantuan manusia, perlahan menulis ulang lanskap Sumatera, dari hijau yang berlapis-lapis menjadi petak-petak sunyi, dari rimba yang bernafas menjadi tanah yang berdebu, dari rumah bagi ribuan makhluk menjadi medan dialektika antara hidup, laba, dan kehilangan. Sebelum kita bicara soal jutaan hektar kebun, konflik lahan, asap, banjir, dan segala drama lingkungan di Sumatera, mari kita mundur jauh ke masa ketika kelapa sawit bahkan belum pernah mencium tanah Nusantara. Bayangkan sebuah masa ketika hutan Sumatera masih didominasi Dipterocarpa raksasa, gajah berjalan bebas di dataran rendah, harimau berpatroli di koridor alaminya, orang utan lagi santai di atas pohon menikmati makanan, dan belum ada barisan pohon seragam yang kita kenal sekarang. Di masa itu, kelapa sawit belum menjadi raja, ia bahkan belum menjadi tamu. Ia masih tinggal jauh di Afrika Barat, di kawasan Teluk Guinea, tempat asalnya. Tumbuh liar sebagai bagian dari ekosistem tropis Afrika, dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sumber minyak, makanan, obat, dan penerangan. Secara ilmiah, tanaman ini dikenal sebagai Elaeus guineensis, sebuah palma dengan daun menyirip panjang, batang tunggal yang bisa menjulang lebih dari 20 meter, dan buah berwarna merah oranye yang tersusun rapat dalam tandan berat. Dari buah inilah dihasilkan minyak sawit mentah yang kelak menjadi salah satu komoditas paling diperdagangkan di dunia. Tapi di abad ke-18 dan awal abad ke-19, sawit masih sekedar tanaman lokal Afrika, belum menjadi bintang global. Perubahan besar terjadi ketika revolusi industri di Eropa mulai membutuhkan minyak nabati dalam jumlah sangat besar. Mesin membutuhkan pelumas, pabrik sabun dan lilin berkembang, dan minyak hewani tak lagi cukup. Minyak sawit dengan rendemen tinggi dan sifat kimia yang stabil menjadi solusi. Perdagangan lintas benua pun meningkat, dan kolonialisme membuka jalur bagi perpindahan tanaman dari satu belahan dunia ke belahan dunia lain. Dari sinilah perjalanan sawit menuju Asia dimulai. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda membawa bibit kelapa sawit ke Nusantara, bukan sebagai tanaman perkebunan, melainkan sebagai koleksi botani. Sekitar tahun 1848, beberapa bibit Elaeus guineensis ditanam di Kebun Raya Bogor. Tujuannya sederhana, penelitian, adaptasi iklim, dan pengayaan koleksi tanaman tropis. Kala itu, belum ada yang membayangkan bahwa tanaman percobaan ini
suatu hari akan mengubah wajah Sumatera secara drastis. Ia seperti tamu yang datang untuk singgah, lalu tanpa disadari menetap, membangun rumah, bahkan akhirnya menguasai kampung. Di kebun raya, para ahli botani mengamati bahwa sawit tumbuh sangat baik di iklim lembab tropis Indonesia. Curah hujan tinggi, suhu hangat sepanjang tahun, dan tanah vulkanik yang subur membuat pertumbuhannya bahkan lebih baik dibandingkan di habitat aslinya. Catatan ilmiah menunjukkan bahwa produktivitas buahnya tinggi dan siklus panennya relatif cepat. Ini menyalakan lampu ide di kepala para ahli agronomi kolonial. Jika ditanam secara luas, sawit berpotensi menjadi komoditas perkebunan unggulan. Namun butuh beberapa dekade sebelum ide itu benar-benar diwujudkan dalam skala besar. Pada akhir abad ke-19, Hindia Belanda masih fokus pada komoditas lain seperti tebu, kopi, teh, karet, dan tembakau. Sumatera Timur, khususnya wilayah Delhi, telah dikenal sebagai sentra tembakau kelas dunia. Infrastruktur perkebunan, jalur kereta, pelabuhan, dan sistem tenaga kerja sudah tersedia. Disinilah kelapa sawit akhirnya menemukan panggung pertamanya sebagai tanaman industri. Tahun 1911 menjadi tonggak sejarah penting. Di wilayah Delhi, Sumatera Timur, perusahaan perkebunan kolonial mulai menanam kelapa sawit secara komersial. Lokasi-lokasi seperti Tanah Hitam Ulu dan Pulu Raja tercatat sebagai perkebunan sawit modern pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Inilah momen ketika kelapa sawit benar-benar menyentuh tanah Sumatera, bukan lagi sebagai tanaman koleksi, melainkan sebagai komoditas ekonomi. Dari sudut pandang sejarah, inilah kelahiran industri sawit Nusantara. Mengapa Sumatera yang dipilih? Jawabannya kombinasi antara faktor alam dan faktor ekonomi. Secara ekologis, dataran rendah Sumatera memiliki tanah aluvial yang dalam, sistem drainase alami, dan curah hujan ideal untuk palma. Secara ekonomi, wilayah ini sudah terintegrasi dalam jaringan perdagangan kolonial, dekat dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran utama dunia. Secara sosial, sistem perkebunan besar sudah terbentuk, lengkap dengan tenaga kerja, administrasi, dan teknologi pengolahan. Sawit masuk ke sistem yang sudah siap menyambutnya. Pada masa awal, luas kebun sawit masih relatif kecil dibandingkan sekarang. Namun data kolonial menunjukkan produktivitasnya sangat menjanjikan. 1 hektar sawit dapat menghasilkan minyak jauh lebih banyak dibandingkan tanaman penghasil minyak lain. Selain itu, pohon sawit bisa berproduksi hingga 25 hingga 30 tahun. Bagi pengelola perkebunan, ini seperti menemukan mesin uang biologis yang bekerja siang malam, tahun demi tahun. Perang Dunia Pertama sempat memperlambat perdagangan global, tetapi setelah perang usai, permintaan minyak nabati kembali meningkat. Pada dekade 1920-an dan 1930-an, perkebunan sawit di Sumatera mulai berkembang lebih luas. Pabrik pengolahan didirikan, teknologi ekstraksi diperbaiki, dan jaringan ekspor diperluas. Sawit mulai dikenal sebagai komoditas strategis, bukan hanya pelengkap. Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang mengganggu produksi, namun setelah kemerdekaan Indonesia, industri ini kembali bangkit. Nasionalisasi perkebunan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an mengalihkan kepemilikan dari perusahaan kolonial ke negara. Pada fase inilah, sawit mulai masuk dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah melihatnya sebagai sumber devisa, lapangan kerja, dan alat pembangunan wilayah luar Jawa, khususnya Sumatera. Namun, pada tahap ini, kita masih berada di fase sejarah awal, masa ketika sawit baru menancapkan akarnya di tanah Sumatera, dari kebun raya ke kebun komersial, dari koleksi ilmiah ke mesin ekonomi. Belum ada ekspansi jutaan hektar, belum ada konflik satwa manusia yang luas, belum ada kabut asap lintas negara. Yang ada adalah optimisme, eksperimen, dan keyakinan bahwa tanaman ini akan membawa kemakmuran. Teman-teman, di titik inilah kita berhenti sejenak. Kita sudah melihat bagaimana sawit datang dari Afrika, singgah di kebun raya, lalu mulai berakar kuat di Delhi, keresidenan Sumatera Timur, pada awal abad ke-20. Ini adalah fase kelahiran, fase perkenalan, fase ketika sawit masih dipandang sebagai harapan ekonomi yang menjanjikan. Tapi setiap kisah besar selalu punya babak berikutnya.
Setelah akar tertanam, setelah industri mulai tumbuh, datanglah masa ekspansi. Dan di sanalah, perlahan tapi pasti, lanskap alam mulai berubah, tata air terganggu, hutan menyusut dan risiko bencana mulai meningkat. Jadi teman-teman, jika tadi kita menyaksikan momen ketika kelapa sawit pertama kali menyentuh tanah Sumatera dan mulai menancapkan akarnya, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi ketika akar itu berkembang menjadi jaringan raksasa yang merambah kemana-mana? Disitulah kita akan masuk ke kisah berikutnya, tentang latar belakang dan pemicu perubahan besar yang kelak membuka jalan bagi berbagai bencana lingkungan. Teman-teman Atlas Bencana, sekarang kita masuk ke fase ketika skala berubah. Ketika sesuatu yang awalnya hanya proyek perkebunan mulai menjelma menjadi gerakan raksasa yang mengubah bentang alam. Kita tidak lagi bicara soal asal-usul tanaman, bukan lagi tentang kebun raya atau perkebunan perintis. Kita bicara tentang momentum sejarah ketika kebijakan, pasar global, pertumbuhan penduduk, dan ambisi pembangunan bertemu dalam satu titik. Ekspansi besar-besaran kelapa sawit di Sumatera, dan bagaimana dari sinilah rangkaian kondisi yang memicu bencana lingkungan mulai terbentuk. Memasuki dekade 1960-70-an, dunia mengalami lonjakan kebutuhan minyak nabati. Industri makanan olahan berkembang pesat, sabun dan kosmetik menjadi kebutuhan massal, dan di kemudian hari, bioenergi mulai dilirik sebagai alternatif bahan bakar fosil. Minyak sawit dengan produktivitas tinggi dan harga relatif murah menjadi primadona. Indonesia dengan wilayah tropis luas melihat peluang strategis. Sawit bukan hanya komoditas pertanian, melainkan instrumen pembangunan nasional. Pemerintah mulai mendorong pembukaan lahan skala besar. Program transmigrasi dipadukan dengan pengembangan perkebunan inti plasma. Perusahaan negara dan swasta memperoleh konsesi lahan dalam hamparan sangat luas. Peta-peta tata ruang disusun, hutan produksi dialokasikan, dan wilayah yang sebelumnya jarang tersentuh aktivitas intensif mulai dibuka. Dari sudut pandang ekonomi, ini dianggap langkah maju, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, membuka akses jalan, membangun pelabuhan, dan menggerakkan arus modal. Namun dari sudut pandang ekologis, inilah awal dari perubahan sistemik. Hutan hujan tropis yang selama ribuan tahun berfungsi sebagai penyangga iklim mikro, pengatur siklus air, dan penyimpan karbon mulai digantikan oleh lanskap monokultur. Proses pembukaan lahan tidak sekedar menebang pohon, tetapi juga mengubah struktur tanah, jaringan aliran air, dan keseimbangan alami antara hujan, infiltrasi, dan limpasan permukaan. Di Sumatera, banyak wilayah perkebunan berada di dataran rendah bergambut. Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik selama ribuan tahun dalam kondisi tergenang. Selain gambut, wilayah perbukitan dan hulu daerah aliran sungai juga mengalami tekanan. Pembukaan hutan di lereng mengurangi kemampuan tanah menahan air hujan. Akar-akar pohon besar yang sebelumnya mengikat tanah dan memperlambat aliran air hilang, digantikan oleh tanaman dengan sistem perakaran yang berbeda. Ketika hujan lebat turun, air mengalir lebih cepat ke sungai, meningkatkan debit puncak dalam waktu singkat. Inilah mekanisme dasar yang memperbesar risiko banjir bandang dan longsor. Skala ekspansi juga didorong oleh dinamika pasar internasional. Harga minyak sawit dunia yang kompetitif membuat investasi terus mengalir. Setiap kenaikan permintaan global berarti tekanan tambahan untuk membuka lahan baru. Dalam konteks inilah, pembukaan hutan sering dipercepat, kadang melampaui kesiapan sistem pengelolaan lingkungan. Praktik pembakaran untuk pembersihan lahan, meskipun secara resmi dibatasi, tetap terjadi di berbagai tempat karena dianggap cepat dan murah. Kombinasi antara biomasa kering, angin, dan kanal-kanal pengering gambut menciptakan kondisi ideal bagi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Perubahan tata air juga terjadi pada skala lanskap. Sungai-sungai kecil yang sebelumnya berkelok alami diluruskan atau dibendung untuk keperluan transportasi dan irigasi. Rawa-rawa yang berfungsi sebagai daerah tampungan air musiman dialihfungsikan. Dengan berkurangnya area resapan, sistem hidrologi menjadi lebih ekstrim. Saat hujan, air melimpah dalam waktu singkat. Saat kemarau, cadangan air cepat habis.
Variabilitas inilah yang memperbesar risiko bencana hidrometeorologi. Di tingkat kebijakan, dorongan produksi seringkali lebih cepat dibandingkan penguatan pengawasan lingkungan. Regulasi ada, namun implementasinya tidak selalu seimbang dengan kecepatan ekspansi. Tata kelola lahan, batas kawasan lindung, dan pengelolaan daerah aliran sungai menghadapi tantangan koordinasi antar sektor. Akibatnya, perubahan bentang alam berlangsung lebih cepat daripada kemampuan sistem alam untuk beradaptasi. Secara ilmiah, konversi hutan menjadi perkebunan skala luas mengubah neraca energi dan air di permukaan. Albedo permukaan, evapotranspirasi, dan penyimpanan karbon mengalami pergeseran. Ini memengaruhi iklim lokal, pola pembentukan awan, dan distribusi hujan. Dengan kata lain, bukan hanya lanskap yang berubah, tetapi juga cara alam bernafas dan berkeringat. Teman-teman, disinilah benang merahnya mulai terlihat. Bukan satu faktor tunggal, melainkan pertemuan antara kebutuhan ekonomi global, kebijakan pembangunan nasional, karakteristik ekologis Sumatera, dan metode pembukaan lahan yang membentuk rangkaian kondisi rentan. Kondisi inilah yang dari waktu ke waktu membuka jalan bagi bencana, kebakaran lahan, banjir, longsor, dan krisis kualitas udara. Kita belum berbicara tentang siapa yang terdampak langsung, bagaimana kehidupan manusia berubah, atau bagaimana makhluk lain di hutan merasakan tekanan ini. Kita baru melihat panggungnya disiapkan, tirainya ditarik, dan lampu sorot mulai menyala. Karena setelah lanskap berubah dan sistem alam terganggu, konsekuensinya tak lagi abstrak. Ia hadir dalam bentuk air yang meluap, tanah yang runtuh, udara yang menyesakkan, dan ruang hidup yang menyempit. Dan disitulah, teman-teman, kisah kita akan berlanjut ketika perubahan besar ini mulai menyentuh kehidupan manusia, ekosistem, dan fauna secara nyata, dari hulu sungai hingga jantung hutan Sumatera. Teman-teman, setelah kita melihat bagaimana bentang alam berubah dan kondisi rentan terbentuk, kini kita masuk ke fase ketika dampak itu benar-benar terasa dalam kehidupan nyata. Bukan lagi soal kebijakan atau peta konsesi, melainkan tentang bagaimana perubahan tersebut menyentuh manusia, merombak ekosistem, dan mengguncang dunia satwa. Disinilah konsekuensi dari perubahan lanskap tampil dalam wujud yang bisa dirasakan, dilihat, dan diukur. Bagi manusia, salah satu dampak paling nyata adalah perubahan kualitas lingkungan hidup. Di wilayah-wilayah yang berada di sekitar kawasan perkebunan dan daerah aliran sungai yang telah mengalami konversi lahan, masyarakat mulai menghadapi frekuensi gangguan lingkungan yang lebih tinggi. Air bersih menjadi isu penting. Sungai yang menjadi sumber utama kebutuhan sehari-hari mengalami peningkatan kekeruhan dan beban sedimen. Aktivitas pertanian intensif membawa partikel tanah halus dan nutrien ke badan air, mengubah karakter fisik dan kimia perairan. Dalam jangka panjang, ini mempengaruhi ketersediaan air layak konsumsi serta produktivitas perikanan darat yang menjadi sumber protein bagi masyarakat setempat. Dari sisi kesehatan, kualitas udara juga menjadi faktor krusial. Peristiwa asap dari kebakaran lahan dan hutan berdampak langsung pada sistem pernafasan. Laporan kesehatan masyarakat mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut, asma, dan gangguan kardiovaskular selama periode kabut asap. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menghadapi risiko lebih besar. Selain dampak fisik, ada pula tekanan psikologis akibat terganggunya aktivitas sehari-hari, pendidikan, dan mobilitas. Secara sosial ekonomi, perubahan lingkungan mempengaruhi pola mata pencaharian. Petani di daerah hilir sungai harus beradaptasi dengan fluktuasi ketersediaan air dan kualitas tanah. Nelayan perairan darat merasakan penurunan hasil tangkapan ketika habitat ikan terganggu oleh sedimentasi dan perubahan kualitas air. Di beberapa tempat, masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk pangan, obat, dan identitas budaya menghadapi penyusutan ruang hidup yang berdampak pada keberlanjutan praktik tradisional mereka. Beranjak ke ekosistem, dampak paling mendasar adalah berkurangnya keanekaragaman hayati. Hutan hujan tropis Sumatera dikenal sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia dengan struktur bertingkat dari kanopi hingga lantai hutan yang menopang ribuan spesies. Ketika hutan dikonversi menjadi lanskap homogen, kompleksitas ini menyusut.
Jaringan interaksi antara tumbuhan, penyerbuk, penyebar biji dan organisme tanah terganggu. Siklus nutrien berubah dan stabilitas ekosistem menurun. Ekosistem perairan juga mengalami transformasi. Sungai, rawa, dan danau yang sebelumnya terhubung dalam sistem hidrologi alami mengalami fragmentasi dan perubahan aliran. Peningkatan muatan sedimen dan bahan kimia pertanian mempengaruhi plankton, invertebrata air, dan ikan. Rantai makanan akuatik menjadi tidak seimbang yang pada gilirannya mempengaruhi spesies pemangsa di tingkat trofik lebih tinggi. Dalam konteks satwa liar, dampak perubahan lanskap terlihat dalam penyempitan dan fragmentasi habitat. Spesies yang memerlukan wilayah jelajah luas dan hutan primer menghadapi tekanan besar. Koridor alami yang menghubungkan satu kawasan hutan dengan kawasan lain terputus, membatasi pergerakan dan pertukaran genetik. Isolasi populasi meningkatkan risiko penurunan keragaman genetik dan kerentanan terhadap penyakit. Beberapa spesies kunci di Sumatera seperti orangutan, harimau, gajah, dan badak sangat bergantung pada integritas bentang alam. Ketika habitat terfragmentasi, mereka terdorong memasuki wilayah yang dikelola manusia. Interaksi yang sebelumnya jarang terjadi menjadi lebih sering, memicu konflik yang berisiko bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang ekologi, hilangnya predator puncak dan megafauna mengganggu struktur komunitas, mempengaruhi populasi mangsa, vegetasi, dan proses regenerasi hutan. Selain itu, perubahan mikrohabitat mempengaruhi spesies yang kurang terlihat, seperti amfibi, reptil, serangga, dan mikroorganisme tanah. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting dalam dekomposisi, penyerbukan, dan pengendalian hama alami. Penurunan keanekaragaman mereka dapat memicu efek berantai yang mengubah fungsi ekosistem secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, dampak kumulatif pada manusia, ekosistem, dan satwa saling terkait. Kesehatan lingkungan memengaruhi kesehatan manusia. Keberadaan satwa liar dan keanekaragaman hayati berkontribusi pada stabilitas ekosistem yang menyediakan jasa lingkungan seperti air bersih, pengendalian iklim lokal, dan sumber pangan. Ketika satu komponen terganggu, seluruh sistem merespons. Teman-teman, di titik ini kita melihat bahwa perubahan lanskap tidak berhenti pada skala fisik. Ia merambat ke ranah biologis, sosial, dan kesehatan. Ketika hutan-hutan di Sumatera mulai berubah wajahnya, bukan hanya peta yang berubah, tetapi juga kehidupan yang berada di dalamnya. Kita tidak lagi berbicara tentang angka dan grafik semata yang dulu hanya dimengerti oleh peneliti atau pejabat lingkungan, tetapi tentang anak-anak yang tak bisa sekolah karena asap, desa-desa yang terendam air lumpur, orang utan yang kehilangan rumah dan teman-temannya, dan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian mereka. Di ujung utara pulau ini, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fenomena itu berubah menjadi kenyataan pahit. Pada akhir November hingga Desember 2025, wilayah-wilayah ini mengalami banjir dan tanah longsor yang sangat dahsyat. Bukan sekedar banjir biasa, tetapi gelombang air yang menghantam permukiman dan desa memaksa lebih dari 2 juta orang mengungsi, rumah mereka terendam atau hancur, dan fasilitas dasar seperti sekolah serta layanan kesehatan lumpuh total. Dalam beberapa laporan nyata, tercatat ribuan orang kehilangan nyawa, jumlah korban tewas dalam puluhan bahkan ribuan, serta ratusan lagi hilang akibat bencana ini, serta ekosistem rusak parah akibat air dan lumpur yang tak terkendali. Angka-angka statistik ini tak sekedar headline berita. Di lapangan, dampaknya terasa dalam setiap nafas dan setiap langkah harian. Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih, kini dipenuhi sedimen yang terbawa dari tanah yang kehilangan tanaman penahan airnya. Ketika hutan ditebang untuk perluasan lahan sawit atau kegiatan industri lain, tanah kehilangan kemampuan alami untuk menyimpan air hujan. Hasilnya, air meluncur deras tanpa halangan, sungai meluap, dan permukiman pun terendam. Menurut data citra satelit dan pemantauan deforestasi, Sumatera dalam beberapa tahun terakhir kehilangan jutaan hektar hutan alaminya. Data yang menunjukkan betapa cepat hutan primer berubah menjadi ladang sawit atau kawasan tambang. Di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara sendiri, laju deforestasi meningkat tajam hanya dalam 10 bulan terakhir, dari sekitar 7.000 hektar menjadi hampir 18.000 hektar hutan hilang. Fungsi hutan sebagai spons air yang menyerap hujan, menahan aliran permukaan, dan menjaga stabilitas tanah bukan sekedar istilah.
Ketika tutupan hutan menipis, kemampuan tanah menyerap air turun drastis. Sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan langsung yang memicu banjir bandang. Jika sebelumnya vegetasi hutan mampu menyerap 55% hingga 80% air yang jatuh ke tanah, kini proporsi itu turun drastis karena akar-akar besar yang menahan tanah telah hilang. Dampaknya tak berhenti pada manusia. Ekosistem alami yang berlapis dan kompleks mulai rapuh. Terumbu akar, semak belukar, dan pohon-pohon besar yang menjadi tempat hidup jutaan organisme hilang. Sungai yang menjadi habitat ikan, katak, dan penyu air tawar berubah karakter menjadi jalur sedimen dan lumpur. Bukan hanya spesies besar yang terpengaruh, tapi seluruh rantai hidup di dalam ekosistem itu terombang-ambing. Di dunia satwa, trauma itu nyata. Misalnya, para ahli dan peneliti konservasi melaporkan bahwa banjir besar baru-baru ini telah menjadi apa yang mereka sebut sebagai gangguan tingkat kepunahan bagi populasi orang utan tapanuli, yang merupakan salah satu spesies kera besar paling langka di dunia. Diperkirakan puluhan individu orang utan hilang atau mati akibat banjir dan longsor. Sebuah angka yang sangat besar mengingat populasi mereka sebelum bencana ini kurang dari 800 ekor. Habitat seluas ribuan hektar hutan yang tadinya menjadi rumah mereka rusak parah oleh tanah longsor dan debit air yang deras. Ini bukan sekedar kehilangan beberapa pohon atau jejak kaki binatang yang lenyap. Ini berarti terganggunya jaringan kehidupan yang sudah terbentuk selama ribuan tahun. Habitat satwa yang rusak berarti mereka dipaksa mencari tempat baru, tetapi di tengah lahan yang tersisa kini terseret oleh banjir, longsor, atau terisolasi oleh perluasan perkebunan, ruang gerak mereka semakin sempit. Di sisi lain, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, baik sebagai sumber pangan, obat-obatan, maupun sumber tenaga kerja, juga merasakan dampak ganda. Ketika hutan hilang, mata pencaharian yang dulu bergantung padanya ikut menghilang. Tanah pertanian yang terdampak banjir bukan lagi semata lahan basah. Lumpur dan sedimen mengubah tekstur tanah, membuatnya tak lagi subur seperti dulu. Ini bukan sekedar cerita statistik. Ini adalah cerita nyata tentang keluarga yang kehilangan rumah, petani yang kehilangan hasil panennya, anak-anak yang batal sekolah karena fasilitas rusak, hingga satwa yang kehilangan rumahnya selamanya. Dan ketika kita menambahkan semua angka itu, korban manusia, kehilangan hutan, habitat satwa yang rusak di ribuan hektar, serta jaringan sosial ekonomi yang terguncang, kita mulai memahami satu hal penting. Ketika lahan berubah, kehidupan berubah, jauh lebih kompleks dan traumatis daripada yang bisa digambarkan oleh angka saja. Namun, kisah ini belum mencapai penutupnya. Masih ada satu lapisan penting yang perlu kita lihat. Bagaimana semua dampak ini dihitung dalam angka, bagaimana tanggung jawab dibicarakan, dan bagaimana refleksi dan kritik terhadap pengelolaan masa lalu dan arah masa depan disusun. Karena setelah memahami dampaknya, pertanyaan berikutnya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menilai, menanggapi, dan belajar darinya. Disitulah kita akan masuk ke bagian akhir, tempat semua benang cerita dirangkai menjadi satu kesimpulan besar tentang jejak sawit di Sumatera. Di hadapan pembabatan hutan yang berlangsung dari dekade ke dekade, negara tidak lagi bisa berlindung di balik istilah pembangunan, seolah kata itu suci dan kebal kritik. Karena di Sumatera, pembangunan telah menjelma menjadi paradoks ekologis. Ia menjanjikan kesejahteraan, namun menggerogoti fondasi kehidupan itu sendiri. Ia mengangkat angka pertumbuhan, namun menurunkan daya dukung bumi. Ia memperluas lahan produksi, tetapi menyempitkan ruang hidup. Hutan-hutan Sumatera bukan sekedar bentang hijau di peta. Ia adalah sistem hidup yang bekerja dalam kesenyapan, mengatur siklus air, menahan limpasan hujan, menyimpan karbon, menstabilkan iklim lokal, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies, termasuk megafauna yang menjadi penanda kesehatan ekosistem. Gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Ketika hutan ditebang dan dibelah oleh jalan, kanal, serta petak-petak monokultur, yang hancur bukan hanya pohon, melainkan seluruh tatanan relasi ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Disinilah kritik kepada pemerintah harus diarahkan dengan lebih jujur dan lebih keras. Pembabatan hutan dalam skala masif tidak terjadi di ruang hampa. Ia lahir dari kebijakan perizinan,
dari tata ruang yang memandang hutan sebagai cadangan lahan, dari logika ekonomi politik yang mengutamakan ekspansi ketimbang keberlanjutan. Setiap konsesi yang diberikan di atas koridor satwa, setiap alih fungsi kawasan lindung, setiap pembiaran terhadap pembukaan lahan di ekosistem rapuh adalah keputusan yang secara langsung menggeser keseimbangan antara manusia dan alam. Gajah Sumatera misalnya, dengan wilayah jelajahnya yang luas, ia menjadi korban paling kasat mata dari fragmentasi ini. Ketika jalur migrasi terpotong oleh kebun dan permukiman, konflik tidak terelakkan. Bukan karena gajah masuk ke wilayah manusia, melainkan karena wilayahnya yang menyusut hingga menyentuh batas toleransi ekologis. Lalu harimau Sumatera, sebagai predator puncak, ia mengalami tekanan serupa. Hilangnya hutan berarti hilangnya mangsa, hilangnya ruang berburu, dan meningkatnya perjumpaan fatal dengan manusia. Punahnya satu spesies kunci bukan sekedar kehilangan simbol, melainkan runtuhnya satu simpul dalam jaring kehidupan yang kompleks. Negara, dalam posisinya sebagai pengatur ruang dan penjaga kepentingan publik, tidak dapat memisahkan diri dari konsekuensi ini. Ketika koridor satwa tergerus oleh izin-izin baru, ketika kawasan penyangga dilemahkan, ketika restorasi kalah cepat dibandingkan laju konversi, maka negara secara tidak langsung sedang menulis takdir ekologis Sumatera, sebuah lanskap yang semakin terfragmentasi, semakin rentan, dan semakin miskin keanekaragaman hayati. Dialektika antara kebijakan dan ekosistem di Sumatera memperlihatkan kontradiksi yang tajam. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang konservasi, restorasi, dan komitmen terhadap perlindungan satwa langka. Di sisi lain, mesin alih fungsi lahan terus berputar, memakan hutan primer, hutan gambut, dan kawasan jelajah satwa. Kontradiksi inilah yang melahirkan kegamangan moral. Bagaimana mungkin perlindungan fauna digaungkan sementara habitatnya terus menyusut oleh keputusan yang dilegitimasi negara sendiri? Hutan, dalam perspektif ekologis, bukanlah sekedar kumpulan pohon, melainkan infrastruktur alam. Ia bekerja seperti jaringan penyangga kehidupan, menahan air di musim hujan, melepaskannya perlahan di musim kering, menjaga stabilitas tanah, dan menopang rantai makanan. Ketika infrastruktur ini dihancurkan, negara lalu membangun infrastruktur buatan, tanggul, bendungan, kanal, rumah sakit untuk korban asap, pusat rehabilitasi satwa konflik. Sebuah ironi besar, kita merusak sistem yang bekerja gratis dan sempurna, lalu mengeluarkan biaya sosial, ekonomi, dan politik yang sangat mahal untuk menambal kerusakannya. Dan ketika keseimbangan itu runtuh, alam tidak bernegosiasi. Ia menjawab dengan hukum-hukumnya sendiri. Jawaban itu hadir dalam bentuk banjir bandang yang menelan desa, longsor yang mengubur permukiman, kabut asap yang menutup langit, sungai yang berubah menjadi arus lumpur. Dalam 2 dekade terakhir, Sumatera berkali-kali menjadi panggung bencana ekologis. Banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan hingga Lampung yang merenggut ribuan nyawa, memaksa ratusan ribu orang mengungsi, melumpuhkan ekonomi lokal, dan meninggalkan trauma kolektif. Air yang seharusnya ditahan oleh hutan dan gambut kini mengalir tanpa kendali di atas tanah yang kehilangan penyangga, menjadikan setiap hujan ekstrim sebagai ancaman mematikan. Kita menyebutnya bencana alam, seolah ia murni takdir. Padahal di balik setiap banjir besar terdapat sejarah pembabatan. Di balik setiap longsor ada lereng yang kehilangan akar. Di balik setiap krisis asap ada gambut yang dikeringkan dan hutan yang dibuka. Tragedi yang menelan korban jiwa itu bukan sekedar peristiwa cuaca, melainkan akumulasi keputusan tata ruang, kebijakan perizinan, dan pembiaran struktural yang berlangsung bertahun-tahun. Negara tidak dapat berhenti pada peran sebagai penolong pasca bencana. Ia juga adalah arsitek lanskap yang menentukan apakah sebuah wilayah akan aman atau rapuh. Ketika daerah aliran sungai terdegradasi, ketika hutan penyangga di hulu berubah menjadi kebun, ketika rawa gambut yang seharusnya menjadi spons air dikeringkan oleh kanal, maka banjir, kebakaran, dan konflik satwa bukan lagi anomali, melainkan keniscayaan statistik. Dalam kerangka dialektika, pembabatan hutan adalah tesis dari pembangunan berbasis ekspansi. Bencana ekologis, krisis kesehatan, konflik satwa, dan ancaman kepunahan adalah antitesisnya.
Namun sintesis yang seharusnya lahir sebuah model pembangunan yang berakar pada daya dukung, keadilan ekologis dan keberlanjutan antar generasi sering tertunda oleh kepentingan jangka pendek dan kalkulasi ekonomi yang sempit. Apakah gajah dan harimau ditempatkan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem atau sekedar simbol yang diangkat dalam pidato, sementara koridor hidupnya terus tergerus oleh kebijakan yang kontradiktif? Pada akhirnya, tragedi ekologis di Sumatera memaksa kita bercermin. Pembabatan hutan bukan hanya soal kehilangan tutupan lahan, melainkan soal pilihan etis tentang masa depan. Ia mempertanyakan bagaimana kita dan bagaimana negara mendefinisikan kemajuan. Apakah kemajuan diukur dari luas kebun dan volume ekspor, atau dari kemampuan menjaga hutan tetap berdiri, sungai tetap mengalir dalam palungnya, udara tetap layak dihirup, dan satwa liar tetap memiliki ruang untuk hidup sebagai bagian dari tatanan yang utuh? Di sanalah suara air bah yang meluap, asap yang menyesakan, dan langkah gajah yang terusir dan bayang harimau yang terdesak menyatu menjadi satu kesaksian sunyi namun tak terbantahkan, bahwa pembangunan yang mengabaikan ekosistem pada akhirnya sedang menggali kontradiksi dalam dirinya sendiri. Dan negara, sebagai penentu arah sejarah, tidak bisa lagi sekedar berdiri sebagai penonton. Ia harus memilih apakah akan terus menulis kisah Sumatera dengan tinta ekspansi yang mengikis, atau mulai menuliskannya dengan kesadaran ekologis yang menghormati kehidupan, keanekaragaman, dan keberlanjutan sebagai warisan paling berharga bagi generasi yang akan datang. Pada akhirnya, di hadapan rimba yang menyusut dan tapak satwa yang kian memudar, kita berdiri sebagai anak zaman yang terbelah antara hasrat dan nurani, antara bilangan dan nyawa, antara laba dan semesta, dan hutan yang dahulu bersyair dengan desir bayu, kini hanya mampu berdesis dalam rintih, menagih tanggung jawab kepada mereka yang menggoreskan titah di meja kuasa. Sebab sebagaimana dikatakan para penyair, sejarah tak pernah benar-benar membisu. Ia berdenyut dalam humus, meratap di alur sungai, mengembun di selaput udara, lalu menunggu saatnya menuntut makna. Hingga kelak kita sadar bahwa yang musnah bukan semata pepohonan, melainkan juga orientasi, keseimbangan, dan marwah kehidupan. Dan dari reruntuhan hijau itu terpantul gema yang berulang, lirih namun tak terbantahkan. Alam bukan warisan untuk digerus, melainkan amanah untuk dipelihara, agar esok tetap bernafas, agar generasi mendatang masih dapat bersyukur, dan agar bumi tidak sekedar menjadi legenda duka, melainkan hunian yang utuh, hening, terang, dan teduh dalam rindu yang tak pernah runtuh.